house music. Amin. Shalom. Shalom yang di atas, shalom. Waduh, luar biasa. Tuhan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Kita akan belajar firman Tuhan lagi. Anda lihat Alkitab Anda buka lagi catatannya. Dan kita akan belajar lagi kebenaran. Saya bertanya pada saudara, bosankah Anda kalau beribadah? Hah? Tanya dulu kiri kanan dulu. Bosannya kau kalau beribadah? Bilang, tanya dulu kiri kanan. Bosannya kau? Tanya dulu. Tanya. Apa kata suami? Hampir hampir begitu ya? Oh bukan ya? Oh puji Tuhan, bukan. Ibu bagaimana, bosan? Hah? Tidak ya? Ibadah itu sebenarnya adalah sesuatu yang kata Alkitab mengandung janji. Janji untuk kita bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Saudara-saudara, bersyukur pada Tuhan. Saya mau sampaikan kepada saudara bagaimana kita akan membeli tanah yang sudah kita siapkan dengan dananya untuk parkir kita lagi. Bersyukur semua berkas sudah sampai di notaris. Karena itu atas nama gereja, jadi semuanya sedang disiapkan. Berdoalah ya saudara-saudara supaya bisa cepat ya. Karena atas nama gereja Kristen Baitani ada banyak kali yang harus disiapkan. Ya, surat dari sinode lah, pengangkatan saya lah, ADART lah, surat dari BPN pusat menyatakan bisa kita punya tanah kepemilikan gereja. Ada banyak yang disiapkan. Semua sudah selesai, puji Tuhan. Saya tinggal menunggu. Mungkin besok atau lusa notaris menghubungi saya dan bisa tanda tangan. Saudara-saudaraku, uangnya sudah tersedia. Katakan amin. Tinggal mengeluarkan dari dompet kita masing-masing. Katakan amin. Nah, ada yang enggak katanya saudara-saudara. Ya 500 juta. Apalah 500 juta ya. Kecil lah sama Tuhan 500 juta. Ya, kita sudah akan bayar kepada pemilik tanah itu 300 juta. Tahun depan 200 juta lagi ya. Jadi pertengahan tahun depan 100 juta, tutup tahun depan 100 juta lagi. Kita sudah meminjam dari 2 keluarga 200 juta di tengah-tengah kita. 100 juta dari gereja, keuangan kita. Allah kita kaya, amin ya saudara. Luar biasa. Anda bisa lihat ke belakang gedung itu. Sekarang sedang di belakang untuk sekolah minggu. Nah coba tuh anak sekolah minggu kita di sana itu. Nah kita harus pindahkan ke belakang ya. Kurang layak lagi di situ, kurang layak. Sudah agak lembab karena kayunya sudah lapuk. Dan Tuhan menyediakan yang lebih terbaik lagi. Haleluya. Nah hari ini saya rindu membagikan kepada saudara tentang bagaimana doa yang sebenarnya doa yang bersemangat. Pertanyaannya selalu, mengapa engkau tidak lagi bersemangat dalam berdoa gitu ya. Kenapa engkau menjadi orang yang ya cuman doamu begitu-begitu saja. Karena orang yang hanya berdoa rutinitas dia akan jenuh, dia akan bosan. Doa kita harus doa yang benar-benar bertalu-talu. Doa yang membawa kepada sesuatu perubahan dalam dunianya kita. Doa yang membawa perubahan dalam sekeliling kita, kehidupan sekeliling orang-orang di sekeliling kita. Doa itu harusnya mampu menerobos sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang mustahil menjadi tidak mustahil, yang mungkin. Doa harusnya bisa menggoncangkan sesuatu. Saudara-saudara, para pendoa berkata bahwa dunia milik pendoa. Wah itu luar biasa. Mereka berani mengatakan milik pendoa. Kalau Anda melihat kondisi bangsa kita hari-hari ini, semua yang sedang terjadi, ini semua karena doa-doa umatnya. Semua orang berdoa dan meminta supaya Tuhan turun tangan bekerja luar biasa bagi bangsa ini. Dan Tuhan memberikan pada kita seorang presiden yang luar biasa bagi kita. Kita bersyukur dan patut bersyukur karena Tuhan menetapkan menjadi pemimpin bagi bangsa kita. Dan hari-hari ini kita melihat bagaimana Tuhan mulai mengatur langkah-langkah yang sedang diambil, keputusan-keputusan strategis yang sedang diambil oleh presiden kita. Untuk Indonesia menjadi lebih luar biasa. 2035 diprediksi katanya Indonesia akan menjadi negara empat terkuat di dunia. 2035. Wah itu luar biasa saudara-saudara. Itu luar biasa.
Itu prediksi memang. Tapi menurut kita, kita sudah bisa bermimpi. Amin. Kalau dulu saya mikir gimana bisa bangsa ini maju. Asik korupsi saja. Sebentar ditangkap di sana, sebentar ditangkap di sini. Hasil korupsi terus. Nah hari-hari ini bagaimana para menteri-menteri juga sudah diberikan instruksi. Pak Kapolri dengan tegas hari-hari ini sedang melakukan banyak sekali perubahan-perubahan. Saudaraku, kita terus bersyukur dan berdoa. Amin saudara-saudara. Itu sebabnya doa harusnya menggairahkan. Doa yang betul-betul membawa suatu dampak bagi sekeliling kita. Namun kenapakah itu menjadi doa kita menjadi lebay begitu? Kita akhirnya merasa tidak ada gunanya. Kita berpikir doa itu biasa, tidak ada, sama saja. Dan kemudian lebih kita percaya dukun. Kita lebih percaya kepada Ina Afiso daripada Tuhan Yesus. Lebih percaya kepada Amagabula Dede daripada Tuhan Yesus. Sungguh-sungguh ya menjadi suatu hal yang ironis sekali. Nah, mari kita melihat bagaimana doa di dalam jemaat mula-mula atau gereja mula-mula. Kita melihat kitab Kisah Para Rasul. Saya jemput kita untuk melihat ayat ini satu persatu. Perhatikan dengan baik Alkitab saudara. Catatan Anda harus Anda punya. Catatlah dengan baik. Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 23 sampai yang ke-31. Kita akan baca bersaut-sautan. Saya rindu yang ganjil perempuan yang membaca, ayat yang genap laki-laki yang membaca. Nanti pada ayat yang ke-31 kita baca sama-sama. Yang ganjil ayatnya dalam doa jemaat ini akan dibaca oleh wanita. Mari para ibu, para wanita, 23 pasal 4 Kisah Para Rasul ayat 23. 2, 3 ya. Dua empat. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. 25. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. 27. Untuk laksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. 29. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus hamba-Mu itu. Sama-sama 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Amin. Kalau kita melihat begitu luar biasanya doa gereja mula-mula pada zaman itu. Doa yang sungguh-sungguh menggoncangkan iklim rohani di sekelilingnya. Saudara-saudaraku, ada begitu banyak penentang-penentang. Ada begitu banyak tantangan, rintangan, aniaya, hinaan yang mereka harus hadapi. Tapi yang sangat membuat saya kagum dan kita semua kagum adalah mereka sama sekali tidak gentar. Ada sebuah aniaya, ada sebuah ancaman, mereka tidak gentar. Beda dengan zaman kita, hanya karena sedikit digigit semut langsung lari. Hanya karena datang hantu tengah malam dia langsung cari dukun. Aduh Tuhan, malu-maluin. Ayat 23 kita kembali lihat dan coba cek satu persatu ayat ini. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus. Dilepaskan dari mana? Ada kisah sebelumnya. Petrus dihadapkan di hadapan mahkamah agama. Dan waktu mereka dihadapkan di hadapan mahkamah agama, mereka itu diancam.
Padahal Petrus tidak melakukan kejahatan. Petrus tidak melakukan sebuah kesalahan. Apa yang dilakukannya? Dia hanya berdoa bagi orang lumpuh. Pada pasal 3 Anda baca, orang lumpuhnya itu sembuh. Mukjizat terjadi di dalam nama Yesus. Dan orang lumpuh itu sudah berumur, bukan anak-anak. Dan bangkitlah dia dan berjalan. Semua orang bersukacita, bersorak-sorai. Ingat, bukankah itu sesuatu yang harusnya kita syukuri? Kalau ada orang sakit sembuh, kita senang, bukan? Halo? Iya, bukan? Tapi ternyata yang namanya mahkamah agama, pemuka-pemuka agama, itu yang tidak senang. Saudara-saudaraku, perhatikan baik-baik pernyataan saya ini. Kalaupun kau pulih, kalaupun kau sehat, kalaupun sembuh, belum tentu semua orang senang lihat kau. Belum tentu. Kau beli pun mobil baru, kau beli pun sepeda motor baru, kau punya rumah baru, belum tentu semua orang senang melihat engkau. Belum tentu. Ada saja pasti yang punya pikiran picik yang akan membuat engkau bisa saja marah, emosi. Tapi yang menarik, kita mau lihat bagaimana reaksi daripada Petrus. Mereka ditangkap oleh mahkamah agama, dimasukkan dalam sebuah sidang mahkamah agama. Mengerikan ya saudara. Memang kalau sudah agama dipolitisasi, wah ngeri. Mengerikan. Agama dijadikan sebagai sebuah alat untuk membenarkan sebuah perbuatan yang jahat. Enggak apa-apa korupsi, yang penting agama saya. Enggak ada masalah kamu itu nipu-nipu ya, kawin cerai enggak apa-apa, yang penting agama saya. Halo? Jangan seperti itu. Itulah mahkamah agama yang seringkali menetapkan sesuatu oleh karena pesanan. Oleh karena siapa yang mau dia senangkan. Tidak lagi saudaraku murni melihat kebenaran. Hati-hati saudara. Dan yang terjadi, mahkamah agama ini membawa Petrus itu dalam sebuah persidangan. Dan mereka mengancam. Ancamannya pasal 4 ayat 18. Pasal 4 ayat 18 coba Anda lihat. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Mahkamah agama ini iri. Mereka itu belajar dari kitab Taurat Musa dari Atsum sampai Z terus. Tapi tidak ada kuasa. Iri. Belajar teologi yang panjang terus sampai gelarnya seabrek. STH, MTH, MTQ semuanya panjang. Profesor, doktor, karburator, kotor, bocor, semua detailnya semua panjang sekali. Dan akhirnya buka kurung almarhum. Iri. Karena Anda sudah belajar banyak, saudara sudah begini, Anda menjadi sombong. Datang orang yang baru-baru salawa bahasa kita di sini, yang mungkin tidak tahu terlalu tinggi pengetahuannya, tapi dipakai Tuhan. Iri. Saudara-saudara, itulah mental tabiat mahkamah agama berarti. Dan disuruh tidak boleh mengajar dalam nama Yesus karena mereka iri. Mereka punya banyak pengetahuan tapi tidak ada kuasa. Murid-murid Yesus adalah nelayan yang dulu, kalau pekerjaan nelayan itu dianggap sampah, itu tidak ada arti. Manusia yang tidak ada itu di nomor berapakan begitu. Tapi justru itu pula yang dipakai Tuhan. Justru mereka-mereka pula yang dibuat Tuhan untuk menjungkir balikkan semuanya. Nah, mereka marah. Mereka iri. Mereka tidak bisa menerima bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Lalu ayat 19 pasal 4. Mari perhatikan. Tapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Saya percaya semuanya orang yang ikut sidang mahkamah agama, pemuka-pemuka agama itu pasti akan berkata, saya yakin walaupun tidak diucapkannya, dia akan mengatakan lebih baik taat pada Allah. Pasti itu.
Kenapa Petrus dan Yohanes mengatakan demikian? Karena memang perintah daripada Yesus Tuhan. Sebelum Yesus naik ke surga, mereka diberikan sebuah amanat agung bahwa mereka harus pergi beritakan Injil, dan mereka harusnya memberitakannya ke segala bangsa. Dan mereka menyampaikan tentang berita itu, dan Tuhan menyertai mereka dengan tanda-tanda heran dan mukjizat. Tentunya Petrus Yohanes berkata, kami harus lebih taat kepada Allah. Kami harus lebih taat kepada apa kata Tuhan daripada apa kata manusia. Dengarkan saya baik-baik. Mana yang lebih kau taati hari-hari ini? Apa kata manusia atau apa kata Tuhan? Halo? Dengarkan sebelum saya masuk kepada doa nanti, karena ini dasar penting. Mana yang lebih kau taati? Hah? Harusnya kita lebih percaya apa kata Tuhan, janji Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan, perkataan firman dalam hidup kita daripada yang lain. Itulah dasarnya pada ayat 23 tadi dibaca, setelah dilepaskan. Jadi waktu setelah sidang mereka dilepaskan keluar, tapi dengan sebuah ancaman. Tidak boleh lagi kau mengajar, tidak boleh lagi kau itu memberitakan sesuatu dalam nama Yesus itu. Ancaman. Kalau itu dilanggar, berarti ada konsekuensinya. Iya kan? Ayat 20, pasal 4 ayat 20 bilang, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Tidak mungkin kau larang-larang kami, kata mereka. Maka mahkamah agama itu makin marah. Mereka bilang, mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu. Tapi akhirnya melepaskan rasul itu juga. Kenapa? Ya, nggak ada alasannya. Ini orang dihukum, nggak ada alasannya. Ya, karena memang dilakukannya baik. Dia menyembuhkan mukjizat. Dia melakukan mukjizat menyembuhkan orang lumpuh itu yang umurnya sudah 40 tahun. Nggak ada alasan. Dilepas. Dengan dilepas, dengan semua ancaman, apa yang dilakukan oleh umat Tuhan saat itu? Petrus Yohanes pun menceritakan ayat 23 kepada semua teman-temannya berkenaan dengan perkataan atau ancaman imam-imam dan tua-tua orang Yahudi itu. Waktu menceritakan itu, dan mereka pun mulai melakukan doa. Mereka mulai berseru kepada Tuhan. Nah, kita mau melihat mengapa doa Anda dan saya menjadi lebay, menjadi lemah, menjadi loyo, menjadi tidak punya kekuatan kuasa. Kita akan belajar satu persatu. Ayatnya yang ke-24, waktu mereka berseru, dia bilang, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Poin pertama, doamu memiliki doa yang luar biasa. Yang pertama engkau harus tahu adalah siapa Tuhan Allahmu itu di dalam hidupmu, bagimu itu siapa. Kalau engkau berpikir bahwa Allahmu itu ya hanya sekedar numpang lewat, maka doa pun yang kau naikkan pun sebenarnya doa yang numpang lewat saja. Sebesar apa Allah itu bagimu, saudaraku, sebesar itu pula lah kuasa Allah akan nyata dalam hidupmu. Dengar kalimat bijak saya ini. Sebesar apa yang kau pikirkan, sebesar apa bagimu Allah itu, sebesar itu pula lah kuasanya akan dinyatakan dalam hidupmu. Kalau engkau berpikir Allah itu sama dengan Amagabula Deda sana, ya sama. Kau akan pergi ke sana. Kalau kau pikir Allah itu hanya sekedar Allah yang biasa-biasa, yang tidak punya kekuatan menolong menyembuhkan engkau, kau akan pergi cari inafiso. Pasti itu. Kalau engkau berpikir Allahku adalah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Dia adalah Tuhan Allah yang maha dahsyat, maha kuasa, maka ketika engkau datang di dalam doamu, engkau mulai bersujud dan mohon, dalam pikiranmu engkau mulai berkata, yes,
Aku punya Tuhan yang luar biasa. Maka waktu kau bernyanyi dan kau mengangkat tangan, kau akan bersemangat. Karena kau percaya kau ada di dalam lindungan kemahakuasaan Tuhan yang tiada taranya itu. Jadi kalau kau berdoa, apapun kepermintaanmu, dengarkan saya. Kau khawatirkah, takutkah, apa sajakah? Ya itu kau harus tahu. Tuhan itu dahsyat enggak dalam hidupmu? Tadi di dalam mobil kami menuju, saya jemput istri. Di dalam mobil dia cerita. Dia bilang begini, kenapa banyak orang gampang diserang setan? Sama dengan peperangan katanya. Ternyata orang gampang diserang setan karena memasuki wilayah setan itu. Loh, apa wilayah setan dimasuki? Apa kekuasaan setan yang dimasuki? Ingat, wilayah setan yang kita sering masuki itu wilayahnya apa? Ketakutan, kekhawatiran, kebencian, kemarahan. Itu wilayah kekuasaan setan. Jangan kau masuk ke situ. Masuk kau ke situ, dihajarnya. Karena itu milik kepunyaannya. Tahu? Tidak boleh ada orang yang marah dan dengki. Harus dia yang paling dengki. Mengerti maksudnya? Tidak boleh ada setan, tidak boleh ada orang lain yang namanya kebencian. Hanya dia yang harus menguasai itu, daerah dia itu. Anda masuk dengan kemarahan Anda masuk dengan kebencian Anda masuk. Diserang setan. Percayalah, diserang setan. Anda bisa sakit. Anda bisa lumpuh dalam rohani. Tahu lumpuh rohani? Nggak bertumbuh, lumpuh. Anda nggak berkembang, Anda nggak naik, Anda nggak meningkat. Kan Anda mau masuk itu. Kalau Anda tahu dalam semua kesusahan Anda, ancaman, benci apa, Anda tahu bahwa Allahku lebih luar biasa dari semuanya, Anda tidak akan masuk di situ. Karena Anda percaya bahwa Tuhanku adalah Tuhan yang maha tahu. Amin, saudara-saudaraku. Jadi doa Anda itu bersemangat. Makanya kalau ada orang yang menyimpan kebencian, itu doanya pasti lebay. Pasti lebay. Makanya salah satu doa, kan apa kata Tuhan? Jikalau engkau mau mempersembahkan korban. Betul, ngerti ya? Kau ingat sesuatu tentang saudaramu, tinggalkan dulu persembahanmu, pergilah kau kepada saudara, selesaikanlah dahulu, baru kau kembali mempersembahkan persembahan. Wow, luar biasa bukan saudaraku? Lah, doa Bapa kami juga kan bilang begitu. Ada sebuah kalimat bilang, ampunilah kami seperti kami pun tidak mengampuni yang bersalah kepada kami, ya kan? Hah? Coba. Ampunilah kami seperti kami pun tidak mengampuni, kan? Iya, mengampuni teorinya, tidak mengampuni prakteknya. Itu dia. Maka akhirnya doa kita nggak berkuasa. Doa kita lebay. Doa kita monoton. Mandek dia. Halo? Saya ingatkan Anda hari ini. Perhatikan Petrus dan Yohanes. Dia tidak memendam kebencian kepada ahli Taurat itu, imam-imam. Tapi justru dia berdoa. Dia tahu, Tuhan engkau pencipta. Aku datang, engkau tahu semua persoalanku Tuhan. Aku percaya kepadamu Tuhan. Doanya luar biasa. Lalu diingatkan dalam doa itu ayat 25-26. Ayat 25-26 ini, pasal yang keempat ini, saudara-saudaraku, adalah ayat yang diambil dari perjanjian lama. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Karena mereka perkara yang sia-sia. Itu ayatnya dari mana? Mazmur 2 ayat 1 dan 2. Diambil dari situ. Jadi waktu berdoa, para rasul dan teman-teman ini semuanya mengingatkan Tuhan akan masa lalu. Nah, kadang-kadang kita perlu, saudara-saudaraku, mengingat masa lalu bagaimana Tuhan menolong kita. Amin. Dulu Tuhan menolong saya.
Dulu dia Allah pencipta yang luar biasa, mampu melakukan banyak hal. Maka sekarang pun aku percaya dia mampu menolong saya. Harus ada dalam sikap positif dalam pikiran Anda dan saya, dalam hati Anda dan saya, harus ada itu. Tidak boleh Anda selalu berpikir bahwa segala sesuatu yang hari ini belum ada, ini karena Tuhan tidak tolong, ini karena Tuhan tidak mau peduli, ini karena, halo, dengarkan saya. Berapa banyakkah orang yang selalu fokusnya sesuatu yang belum dia peroleh, sampai dia lupa betapa banyak yang Tuhan sudah beri dan dia peroleh. Tak diingatnya lagi apa yang Tuhan sudah beri itu. Yang diingatnya itu apa yang belum. Sekolah dia susah-susah, oke, ya kan? Orang tuanya nggak punya dana, dia disekolahkan gini-gini. Lewat tamat SD, SMP, SMA. Lalu kemudian kuliah. Kemarin kami melayat kepada satu keluarga. Ya, Tuhan itu luar biasa. Dia cerita ibu ini, karena dia merasa terhina dulunya itu. Bagaimana semua saudara-saudara laki-lakinya hebat-hebat, tapi dia memang dulu pada masa-masa waktu dia masih muda, orang tuanya tidak mau memberikan kepada anak perempuan itu sekolah tinggi. Karena dianggap anak perempuan itu balik-balik ke dapurnya, gak usah. Sementara yang lain saudara-saudaranya ada jadi mayor, ada yang sudah jadi dokter, ada sudah. Yang perempuan makanya dia menikah dengan suami yang sekarang juga bukanlah orang hebat. Ya, ini kemarin tuh saya datang, saya dengan istri datang. Beberapa kali mereka dulu sering ibadah itu waktu masa mudanya. Ya, anak dari ibu ini sering datang ibadah. Itu menjadi sebuah penyesalan bagi saya. Saya cerita ini. Makanya, gimana ya? Maksudnya harus memang betul-betul waktu itu jangan sampai disia-siakan. Karena ceritanya begini, beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu, ditelepon saya oleh ibu itu, anak ibu itu, yang dulu suka ibadah sini, masa-masa mudanya. Saya ditelepon, Pak, Bapak sakit keras, bisakah datang ke rumah? Oh bisa Dek, bisa. Tapi saya lagi pelayanan, sore ya? Sore, oke Pak, sore. Iya Pak ya, aku juga lagi di kantor, nanti aku pulang sore ya Pak. Iya. Pulanglah saya sampai di rumah jam 2. Tak kuingat lagi janjiku tuh mendatangi untuk berdoa untuk bapaknya. Apa yang terjadi? Saudara-saudara, waktu saya sudah lupa ya, waktu berjalan saya sudah lupa. Malamnya biasa sebelum mau tidur saya cek dulu ada nggak WA, menjawab. Saya baca WA-nya, saya janji itu. Gawat, saya bilang, ku tengok udah jam 11 lewat. Nggak mungkin lagi. Lalu saya bilang, minta maaf ya Dek, saya lupa, mohon maaf sebesar-besarnya. Centang 1 di WhatsApp, berarti belum dibukanya. Saya bilang, pagi saya akan datang. Maksud saya antar anak sekolah, saya langsung pulang, langsung ke rumahnya. Ya Pak, saya janji saya pasti datang gitu. Nggak masuk. Jam 6:30, centang 2 warna biru, udah dibacanya. Dia jawab, terima kasih banyak ya Pak, Bapak baru saja meninggal. Aja. Di situ pukulan lagi sama saya. Aduh Tuhan. Waktu dengar gitu aja saya langsung itulah, makanya hati-hati betul. Makanya tadi malam pun ada yang SMS kami, ada sedikit pertemuan, ada ya biasalah acara dibuat di satu keluarga. Apa yang saya dapat WA? Kalau bisa malam ini Pak, oke. Nggak lagi, oke, siap. Saya takut pula, mati pula besok, celaka 12 lagi aku. Maka kami pun ke sana, pulangnya jam 12 kurasa kami tadi malam itu. Kalau nggak diingatkan istri saya, Pak, besok hari Minggu kokot. Ayo kita berdoa, ayo. Lama saya selesai cerita tentang firman, lama di Bethesda. Saudara-saudaraku, saya udah jangan lagi terulang gitu. Nggak enak rasanya. Tapi itulah kami kemarin ke sana sambil melayat karena Bapak itu sudah meninggal.
Itulah ibu itu cerita semua pertolongan Tuhan yang besar di masa lampau. Bagaimana akhirnya anaknya bisa, 4 anaknya 3 S2. Saya kaget, sarjana semuanya. Dan dia bilang, anakku ini S2 Bapak. Suami saya hanya kerja di PLKT. Apalah kemampuan kami, nggak bisa. Saya sampai nangis kadang-kadang. Terhinalah kami ini. Bagaimana kami makan, bagaimana susah. Tapi apa dia bilang? Tapi Pak, hampir tiap malam saya berdoa, menangis, berdoa untuk anak-anakku ini. Suami saya Pak, orangnya lurus aja, lurus-lurus aja. Berapa yang memang apa uang gaji, Pak begitulah. Nggak ada bengkok-bengkok, nggak ngerti dia bengkok-bengkok Pak. Lurus-lurus aja ku tahu. Dan kemudian apa yang terjadi? Anaknya pintar rupanya, dapat beasiswa S1. Pintar lagi, dapat beasiswa S2. Kuliah. Lalu kuliah lagi yang lain, S2 lagi. Begitu, yang satu lagi juga seperti itu. Yang perempuannya dua-dua sudah menikah, yang laki-laki belum. Nah, itu pula permintaan ibu itu sama saya, doakanlah anak saya yang 2 laki-laki ini Pak. Itulah biasa kalau mama-mama kan gak akan pernah berhenti permintaannya. Tapi ibu, bukankah sudah luar biasa? Iya sih Pak, ya tapi waktu itu sebelum bapaknya meninggal, itulah kerinduannya. Berdoalah Bapak. Ya berdoa lagi lah. Itu semuanya, saudara-saudaraku, membuat saya makin yakin begini. Kalau Tuhan tolong orang yang seperti itu, maaf ya saudara, tidak mengecilkan, tidak menghina. Kalau orang yang gitu aja pun ditolong Tuhan, aduh, gajinya tidak seberapa. Aduh, itu pun ditolong Tuhan. Masa Tuhan gak bisa tolong engkau? Yang mukanya kayak gini semua. Mana mungkin Tuhan gak tolong? Saya sedang mengingatkan Anda, sadarlah gitu, sadar gitu. Ibu-ibu terutama, jangan khawatir saja. Ingat, kalau Anda khawatir, Anda masuk ke dalam area kekuasaan setan. Jadi khawatirlah terus. Terus ibu. Merepetlah terus. Teruslah. Terus ibu. Masih belum cukup lagi diserang setan itu. Masih belum. Oh maksud ibu kurang besar setan yang menyerang begitu. Ngapain khawatir saja kerjanya. Heran aku. Terus kalau berdoa, dia pula doanya yang paling panjang kali doanya. Aduh kadang-kadang gak masuk di akal. Doanya dari Sabang sampai Merauke. Panjangnya luar biasa. Tapi khawatirnya pun minta ampun. Apalah arti doamu itu? Pandang dalam doa kita supaya kita bersemangat. Ingatlah karya Tuhan di masa lalu. Halo, bukankah dulu engkau masih muda gak ada apa-apanya? Hei, bukankah engkau dulu masih muda naik sepedanya kau? Sepedanya pun sepeda janda. Atau sepeda janda kan? Mengerti maksud saya kan? Bukan menghina ini, tapi memang begitu kan zaman itu kan? Dan sekarang kau sudah punya mobil, masih kurang kau syukurikah itu? Halo? Masih kurang yakinkah engkau akan pertolongan Tuhan itu? Halo? Nggak yakin? Halo? Nggak yakin akan Tuhan tolong? Dulu bukankah Anda capek dan sepertinya kayak mengemis begitu kan? Nah, sekarang Tuhan sudah tolong, Anda diberkati. Masihkah engkau tidak percaya Tuhan sanggup menolong engkau dalam masa hidupmu ke depan? Kalau kau masih dalam semua kekhawatiran dan ketakutanmu itu, tunggu ditangkap setan. Teruskan. Aku nggak doakan kau ditangkap setan, tapi teruskanlah. Biar kita rasakan dulu bagaimana. Tiba-tiba nanti dipanggil, kenapa ibu itu? Kesurupan. Bukan kesurupan, karena khawatir makanya begitu dibilang tenang, kau menang jula-jula, tenang deh. Itu saudara-saudaraku, khawatir terus. Jadi saya nggak percaya 100% dengan kesurupan sebenarnya, nggak yakin aku. Ya aku sih tahu ada kesurupan, tapi aku nggak yakin kalau semuanya itu semua karena setan. Jawabannya karena Anda masuk ke wilayah setan itu. Mangkap saudara-saudara. Ayolah, jangan lagi lah kita di situ berputar-putar di situ.
Jangan berputar-putar di situ. Dulu Anda belum punya mobil kan? Halo, sekarang sudah punya mobil kan? Dulu Anda belum punya pekerjaan, sekarang sudah punya pekerjaan kan? Bukankah itu pertolongan Tuhan? Lihat semuanya apa yang sudah Tuhan sediakan. Jangan suka melihat apa yang belum tersedia. Amin saudara-saudara. Selanjutnya perhatikan ayatnya 29. Apa katanya? Di dalam ayat itu disebutkan, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dia beritahu memang, Tuhan lihat, mereka mengancam kami, tidak boleh memberitakan nama Yesus. Mereka mengancam kami Tuhan. Tapi isi doanya tidak mundur. Mengapa tidak mundur? Karena tadi sudah percaya bahwa Allah itu pencipta luar biasa, maha kuasa, dan sudah bisa mengingat bagaimana pertolongan Tuhan di masa lampau, sehingga ada ancaman dan banyak sekali penderitaan, dia tidak gentar lagi. Dia akan berkata, ayat 29 apa? Berikanlah kepada kami hamba-hambamu keberanian memberitakan firman. Bukan malah kendor, bukan malah undur, tapi justru bersemangat. Dia bilang, berikan kami Tuhan keberanian itu. Wis, luar biasa saudara-saudara. Itulah doa yang hebat itu sebenarnya. Nah, bahasanya kalau di ayat ini artinya dia tidak fokus kepada masalah, ancaman. Kalau Anda fokus kepada masalah atau ancaman, doa Anda lebay. Jangan fokus kepada masalah. Dulu saya sudah pernah bilang, jikalau kau punya masalah, jangan kau bilang sama Tuhan, Tuhan, aku punya masalah besar. Jangan. If you had a big problem, don't you say, katanya, oh Lord, I have a big problem. Tuhan, aku banyak masalah. Jangan. Tapi kau harus berkata kepada masalah itu. But you must say to the problem, hey problem, get out. Harus begitu. Aku berkata kepadamu masalah, keluar dalam nama Yesus. Kita harus mulai ada sesuatu dalam hati, bahwa fokus saya dalam hidup ini bukan tentang saya lagi. Fokus saya dalam hidup ini adalah tentang Tuhan. Makanya minggu yang lalu saya sudah sampaikan, 2 Korintus 5 ayat 15 menjadi ayat hafalan kita, bahwa kalau orang yang dalam Tuhan, hidupnya bukan untuk dirinya lagi, tapi hidupnya untuk Tuhan. Hidupnya untuk Tuhan artinya selaraskan hidup Anda dengan Tuhan, connecting Anda dengan surga. Anda connect dengan surga. Selaraskan semua kehidupan Anda. Wah, Anda akan lihat banyak hal-hal besar terjadi. Jangan berpikir untuk dirimu sendiri. Kalau engkau berpikir untuk dirimu sendiri, engkau akan mundur. Coba kalau diancam, dia akan berkata, karena sudahlah, nggak usah lah, udahlah, nggak usah, daripada nanti, udahlah, nggak usahlah kita beritakan Injil, daripada, maka oleh sebab itu penjajahan di atas muka bumi harus dihapuskan. Daripada, nggak usahlah. Jadi kenapa? Fokusnya diri. Coba kalau Anda berdoa, fokus Anda diri sendiri, mana mungkin Anda bisa maju. Makanya doa yang bertalu-talu, yang bersemangat itu akan menggebu-gebu dalam hidup Anda kalau doa Anda untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Selama Anda terus berdoa untuk diri sendiri, oleh karena banyak masalah, oleh karena banyak kesusahan, nggak akan berkembang hidup Anda, nggak akan tumbuh rohani Anda. Percayalah, selalu hanya berpikir untuk diri sendiri, nggak bisa. Anda harus mulai berpikir bagaimana saya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Fokusnya ke orang lain. Kalau Anda fokusnya ke orang lain, hasilnya Anda akan lihat luar biasa karya Tuhan dalam hidup Anda. Percayalah. Jadi minta Tuhan supaya beri keberanian untuk memberitakan firman. Terbalik jadinya, harusnya kalau diancam kan mundur. Ini enggak. Diancam justru minta sama Tuhan keberanian lagi untuk beritakan untuk orang lain, hidupnya untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Jadi perhatikan doa Anda hari ini. Mengapa doamu itu
itu saja. Mengapa kalau engkau berdoa, itu saja yang kau rasakan? Mengapa kalau engkau berdoa, doamu hanya tentang apa? Itu saja. Pasti jawabannya karena engkau memikirkan dirimu sendiri yang berbicara tentang itu saja. Ada yang lain? Coba sekarang rubah. Coba kau mulai pikirkan orang lain untuk kau doakan. Pasti kau pasti berubah. Coba tetanggamu doakan. Kalau ada di sekelilingmu di situ, apa yang terjadi di situ, doakan. Kemarin waktu kami mengunjungi Bethesda, apa dibilangnya? Ini Pak, di gang kami ini Pak, ada banyak orang kesurupan. Saya bilang tugas kalian harusnya mendoakan. Itulah Pak, ya kuat kali setan ini. Mana ada kuat setan? Jangan kau besar-besarkan setan itu. Nggak ada kuat setan itu. Setan itu tidak kuat, tidak ada apa-apanya. Yang ianya karena engkau masuk ke arena zona kekuasaannya. Makanya dia jadi kuat. Coba kau ada di luar, hajar dia. Nyatakan dengan kuat kuasa Tuhan. Nggak ada apa-apanya setan itu. Hari Senin kami akan berdoa, ada satu usaha. Ada seorang ibu. Dia muslim dulunya. Dan muslimnya ini memang kayaknya belumlah mengerti firman. Karena apa? Sakit dia tiba-tiba, udah kedukun berapa kali. Setelah gak kedukun, pergi berobat ke satu dokter. Dokternya udah pening juga. Dan dokternya bilang, ini penyakitmu ini setelah dicek semua lab semuanya bagus. Gak ada penyakitmu. Ada lemahmu, tapi kayaknya gak sampai kayak gini kali lah. Aku sudah bingung ini, bagaimana. Kayaknya ini sudah gak bener lagi ini. Lalu ditanya, bagaimana dok? Pergi ke tempat Pak Bangun. Minta didoakan. Pak Bangun tahu itu jawabnya. Duh, hebat juga ya dokter suruh ya ke Pak Bangun ya. Maka diteleponlah saya. Ya, ditelepon saya. Ada satu keluarga, ada satu ibu yang juga kami sedang doakan. Karena dia rindu, dia mau menjadi kepala sekolah. Tapi rupanya katanya ada yang bermain dengan cara-cara curang Pak. Doakan saya. Baik. Nah ibu ini satu gereja dengan dia. Ditanya, yang sakit ini bilang, ibu kenal sama Pak Bangun? Oh kenal baik. Ini nomornya, telepon. Lalu saya ditelepon. Saya bilang, sakitnya apa? Bagaimana? Usaha maju. Keluarganya bagus. Suaminya ada pekerjaan. Dia ada usaha. Kok bisa ya tiba-tiba? Dia bilang, dia seperti melihat hantu. Mimpi-mimpi jumpa orang meninggal. Biasanya memang begitu. Itu setan memang. Tapi tahukah saudara? Yang saya mau katakan pada saudara begini. Setiap Anda berdoa bagi banyak orang. Kalau engkau mau dipakai Tuhan, berdoa bagi banyak orang. Percayalah. Dalam banyak hal kesempatan. Tuhan akan pertemukan kita dengan banyak orang untuk kita layani. Ada orang saya mau melayani Tuhan, tapi doanya untuk dirinya sendiri. Buset itu semua, ngomong kosong. Kalau engkau berdoa bagi banyak orang, Tuhan akan pertemukan kita dengan orang-orang itu. Saya dengan istri suka berdoa pagi hari bilang, Tuhan pertemukan kami dengan orang-orang yang memang siap untuk dilayani. Pertemukan kami dengan orang-orang yang memang benar-benar membutuhkan Yesus. Ada banyak orang punya masalah, saudara-saudaraku. Tapi ada orang-orang yang gak membutuhkan Yesus. Banyak orang punya kesusahan di kota ini, tapi nggak ada ya, sebagian besar mungkin nggak perlu Yesus. Dia masih perlu dukun, ya sudah, teruskanlah. Mungkin keluarga ini sudah habis-habisan dan nggak tahu bagaimana. Tapi pada akhirnya dia datang dan menelepon kami. Hari Senin, kami akan berdoa untuk rumahnya, tempat usahanya itu. Karena apa? Karena dia suka kali mimpi buruk, aneh di tempat usaha. Asal dia tidur, jumpa aneh-aneh, ketakutan. Balik ke rumah, sehat dia. Dan saya bilang itu sudah petanda ada sesuatu yang ganjil dalam rumahmu, dalam usahamu. Senin ke sana. Siapa yang mau ikut dengan saya? Ayo. Bagaimana caranya? Ya udah, doa. Berhadapan sama setan lah. Kalau ada situ ya, doakanlah. Tapi kalau kau khawatir, suka takut, jangan ikut saya. Nanti kok kesetanan pula, jadi aku pula situ, jadi kerjaanku pula ngusir-ngusir setan di situ. Janganlah. Ayo saudara-saudaraku, itu banyak orang-orang, banyak di luar sana.
Kau pikir mereka ketawa-ketawa, kau pikir senang hidupnya? Belum tentu. Kau pikir mereka senyum-senyum cengar-cengir, kau pikir senang hidupnya? Belum tentu. Coba ngomong perlahan saja, sedikit saja. Manda ya iya le, manda ya. Gabula dede gus manda. Langsung fagel mana cuy. Oh zaman ini gabula dede. Nah, pasti gitu langsung. Apalagi kalau mama pasti gitu. Pancinglah sedikit. Jangan kau pikir semuanya di luar sana ketawa-ketawa. Teman kantormu, teman sekerjamu ketawa-ketawa, kau pikir dia senang semua? Enggak, belum tentu. Makanya kalau engkau ingin tumbuh, kalau ingin naik hidupmu, ingin meningkat rohanimu, pikirkan orang lain, doakan orang lain. Amin saudara-saudaraku. Haleluya. Lalu ayat 30 dia bilang apa? Kita akan selesaikan. Ulurkanlah tanganmu menyembuhkan orang, adakan tanda-tanda mukjizat dalam nama Yesus. Oh, hambamu yang luar biasa. Ingat, minta sama Tuhan. Tuhan, pakai aku Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Waktu aku mendoakan orang lain, ulurkan tanganmu Tuhan, supaya dia sembuh, supaya dia mengenal Tuhan. Mukjizat menyata. Luar biasa saudara, kalau engkau lakukan itu. Waktu mereka berdoa, ayat terakhir bilang, bergoyanglah tempat itu. Tempat bergoyang berkumpul. Lalu mereka penuh dengan Roh Kudus. Waktu penuh dengan Roh Kudus, mereka pun memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi apa tujuan engkau dipenuhi Roh Kudus? Tujuannya bukan supaya enak menikmati, haleluya, meniri-niri, bukan. Tujuan kau dipenuhi Roh Kudus bergetar-getar itu apa? Keluar. Ngapain? Beritakan Injil sama orang lain. Jadi jangan seperti ada gereja zaman sekarang. Penuh Roh Kudus, haleluya. Penuh Roh Kudus, haleluya. Habis itu ngapain? Keluar gereja ngapain? Makan bakso. Makan mie. Gak ada kerjaan yang lain. Keluar Anda beritakan Injil. Amin saudara. Saya akhiri. Ada banyak orang di luar sana yang membutuhkan. Dan kau harus ingat, kalau engkau menyebar hartamu, engkau akan bertambah kaya. Kalau engkau hemat secara luar biasa, engkau akan semakin miskin. Apa maksudnya? Ingat ya, tidak ada aku dengar orang kalau memberi itu bertambah miskin. Belum ada kamusnya itu. Belum ada. Amsal 11 ayat 24 mengatakan demikian. Ada orang yang menyebar harta bertambah kaya, tapi menghemat secara luar biasa justru berkekurangan. Apa maksud ayat itu? Satu, memang maksudnya dalam hal memberi. Tapi saya beritahu itu juga berbicara doa. Maksud doa apa? Menyebar harta, mendoakan orang, mendoakan ini, mendoakan tetangga, mendoakan ini, mendoakan itu. Mendoakan. Anehnya dia bertambah rohani. Lucu kan? Mendoakan orang, dia makin kaya dalam Tuhan. Tapi ada menghemat secara luar biasa. Maksudnya apa? Yang dia doakan dirinya sendiri. Yang dia doakan hanya untukku saja. Karena ada satu pemahaman yang sering saya dengar. Ngapain kita doakan orang lain, Pak? Anak kita pun belumnya. Ngapain kita doakan orang, Pak? Ngapain? Kita pun belum beresnya. Ngapain kita melayani orang, Pak? Rumah tangga kita pun belum benarnya. Tunggulah nanti sampai sempurna, baru kita melayani. Sampai kiamat dunia pun gak sempurna. Sampai kiamat gak sempurna. Gak jadi-jadi kau nanti melayani. Dan sudah saya bilang, jangan sampai. Halo. Jangan sampai. Udah atua udah tiba-tiba sakit stroke. Stroke tahu. Lalu berkata, Tuhan, aku menyerahkan hidupku padamu. Aku mau melayanimu. Malaikat bilang, macam mana kau melayani begitu? Kau kena si malapari. Makanya sebelum kena si malapari, melayani Tuhan lah. Jangan sudah, sembuhkan aku. Kalau kau sembuhkan aku Tuhan, aku akan melayanimu. Pret. Harusnya dari sekarang lagi sehat. Jangan nanti sudah tua-tua, udah mau mati, udah tua-tua. Kenapa selang di sini?
Tahu, selang di sini. Bukan satu lagi dua. Di sini lagi selang. Di sini pun selang. Semua selang. Lalu mulai, aku mau melayanimu Tuhan. Bahasa Bataknya bilang, mati maho. Mumpung kau masih kuat sekarang. Makanya lagu itu kan bagus. Hidup ini adalah kesempatan. Terus? Untuk melayani aku. Ya kan? Begitu kan? Melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Terus, oh Tuhan, pakailah hidupnya. Ya begitu kan? Karena aku nggak usah dipakai Tuhan, hidupnya aja dipakai. Aku untukku aja. Selagi aku masih ingat. Selagi aku sudah sakit. Begitu? Hah? Jawab saya. Begitu? Makanya kalau aku masih kuat sekarang ini Tuhan. Jangan bengkok-bengkok. Kan? Udah ada yang mulai sakit hati ya seperti bahasa gini kan? Udah mulai ada sakit hati, udah mulai sial kali aku kebaktian hari ini. Saudara-saudaraku, enggak. Kalau kau menyebar hartamu, kau pasti bertambah kaya. Jangan kau pikirkan dirimu sendiri. Jadi waktu engkau sadar, iya ya, aku masih diberi Tuhan nafas hari ini. Iya. Kan sudah banyak yang saya layani. Apa dibilangnya? Pak, saya sudah bernazar. Apa najarnya? Kalau saya sehat dari tumor ini Pak, aku akan melayani Tuhan sungguh-sungguh Pak. Saya tanya, tumornya udah stadium berapa? Udah mau mati Pak. Apain aku kayak gitu? Makanya waktu masih kuat, sadar. Bilang dulu kiri kanan dulu, sadar. Sadar. Sekali lagi, sadar. Nah itu kan. Ada juga yang bilang enggak gitu ya. Sadarlah, mumpung masih kuat, sebarlah hartamu, layani banyak orang. Itu kau menyebar harta, doakan orang, kau pasti bertambah rohanimu, makin kaya engkau. Jangan kau menghemat secara luar biasa untukmu semua. Jangan. Doalah bagi banyak orang. Haleluya. Bagaimana? Adakah yang mau pingsan karena dengar khotbah ini saudara-saudara? Pulang dari sini harus begitu, semangat. Belajar kita menjawab sama seperti Nabi Yesaya berkata. Tuhan bilang, siapakah yang akan aku utus? Yesaya bilang, ini aku Tuhan, utuslah aku. Tapi kita kan gak kayak gitu. Siapa yang akan kuutus? Jemaat GKB yang ibadah hari ini. Dia jawab, ini aku Tuhan, utus istriku. Cilaka 12. Istrinya disuruhnya ke depan. Kenapa? Jadi tumbal. Dalam hatinya kalau mati puji Tuhan, ada ganti. Masa begitu? Ini aku, utus aku Tuhan. Jangan utus orang lain. Aku Tuhan, aku. Jangan seperti Yeremia. Minggu yang lalu kita sudah belajar. Apa dibilang Tuhan? Aku sekarang menetapkan kau untuk kau menjadi nabi bagi bangsa itu, penyambung lidahku. Apa kata Yeremia? Aku masih muda Tuhan. Janganlah. Bahasa kita sekarang, jangan dululah Tuhan, belum kawin aku. Tuhan, belumlah Tuhan. Aku ini gak pandai bicara. Belum sarjana teologi aku Tuhan. Titelku pun, ya titel S3. Apa itu? SD, SMP, SMA. Titelku belum ada Tuhan. Belum ngerti aku. Alasan. Ada lagi yang bilang, cemana Tuhan, jangan dulu aku lah Tuhan. Sibuk kali aku dengan proyekku sekarang loh. Ada proyek pemerintah sedang kutangani.
Lalu mulai menyogok Tuhan, bilang, ya kau kan tahu Tuhan, kalau berhasil ini ya adalah untuk pembangunan adalah. Nyogok Tuhan tuh. Jangan dulu lah Tuhan, jangan aku dulu. Kenapa? Aduh Tuhan, kau kan tahu. Aku ini Tuhan, banyak kali yang harus ku kerjakan. Banyak beban Tuhan, banyak pikiran. Kau kan tahu Tuhan, banyak pikiranku. Semua ku pikirkan. Macam Pulau Nias ini aja lah jadi bebannya seluruhnya dipikirkan. Aduh Tuhan, susah lah. Jadi saudara, tidak ada alasan. Apapun ceritanya Anda harus bilang, ini aku Tuhan. Nanti Anda akan kaget. Waktu saudara bilang, ini aku Tuhan, utus aku. Tiba-tiba roh Tuhan turun atasmu. Dan kemudian Tuhan mengurapi engkau. Dan kau akan menjadi orang yang seperti berbeda. Dan kau akan keluar dengan berani. Karena yang menjadikan engkau mampu atau tidak, itu Tuhan, bukan dirimu. Yang Tuhan minta, kau mau atau tidak. Itu persoalannya. Bukan mampu atau tidak, mau atau tidak. Kalau engkau bilang, ya Tuhan aku mau, ini aku Tuhan, utus aku, ini aku. Pada waktu penantangan, waktu saya masih muda dalam sebuah retreat. Waktu itu di Sentrum Kabanjahe. Retreat di sana. Ada sebuah tantangan. Siapa yang hari ini yang mau menjadi seorang pelayan Tuhan, melayani Tuhan dalam seumur hidupnya. Dan ditantang, jangan dengan emosional, emosi. Jangan karena terpaksa atau ikut-ikutan. Engkau berurusan dengan Tuhan saja. Waktu penantangan itu datang, apa yang saya lakukan? Saya cuma bilang, Tuhan, aku gak tahu apa-apa, tapi aku mau. Siapa yang mau hari ini, angkat tangannya. Sang pengkhotbah bilang, saya mau berdoa untuk orang itu. Waktu itu saya mengangkat tangan saya. Enggak semua, banyak orang yang belum siap. Tapi sebagian sudah ada yang angkat tangan mau menyerahkan dirinya. Dan waktu itu aku lihat anakku tatap kiri kanan. Yang mau melayani Tuhan itu katanya, kulihat kiri kanan. Dan aku kasih tahu pada Anda hari ini. Orang-orang yang mengangkat tangan pada waktu itu, sekarang kulihat hidupnya berbeda. Mereka menjadi pelayan Tuhan, bukan berarti mereka jadi pendeta, tidak. Mereka jadi dokter. Mereka melayani Tuhan tuh sampai di Kalimantan, buka pelayanan. Ada di Papua, buka pelayanan. Tapi dia dokter, ada dokter gigi, yang di sana dokter gigi juga. Di Surabaya, dokter umum. Ada lagi seorang dokter lagi udah spesialis jantung. Pelayanan. Ingat saudara-saudaraku, bukan karena mampu atau tidak. Tuhan hari ini menanyakan padamu. Dengarkan saya baik-baik. Hush, yang di atas. Tuhan menanyakan padamu. Bukan mampu atau tidak. Tuhan tidak tanya itu. Yang Tuhan tanya, maukah engkau atau tidak? Kalau kau bilang tidak mau, tidak ada masalah. Mungkin kau nanti tunggu stroke dulu baru mau, itu urusanmu. Kalau mungkin dulu sakit penyakit dulu datang baru mau, itu urusan Anda. Tapi hari ini jangan lewatkan. Saya ingin berdoa untuk saudara hari ini. Siapakah hari ini yang mau? Saya tidak peduli Anda tua, muda, apa semua, saya nggak peduli. Yang saya mau hari ini, engkau berurusan dengan Tuhan bukan karena faktor usia. Jangan alasan, aduh Tuhan, aku sudah tua. Kemarin waktu kami antar berkas ke notaris, kami bertemu dengan seorang ibu yang kami ingat betul, dia dulu 2 periode jadi anggota dewan. Dan kami ketemu, suami sudah lama meninggal. Umurnya berapa? 75 tahun. Kayak masih muda, semangat. Sepatunya pun sepatu Keds, warna merah pula lagi tuh. Padahal dulu 75 tahun, warna Keds warna merah. Pak Pendeta, coba Inang. Apa kabarnya Inang? Dalam, inilah usahaku sekarang, jual baju aku. Saya kaget, saya dengan istri kaget. Lincahnya luar biasa. Sementara kami, istri saya karena malam, agak apa? Urut dulu lah. Ada urut dulu ini agak apa? Aku rasa ini. Inang itu 75 tahun, lincah luar biasa. Pakai sepatu Keds warna merah lagi. Sampai aku bilang gini, kayak anak gadis masih. Baru udah keriput, udah hitam-hitam, udah keriput-keriput gini. Ya Tuhan, aku bilang.
Saya langsung bilang sama istri, kalah kita sama dia nenek-nenek. Kalah. Masih semangat. Tahukah Anda kenapa bersemangat orang yang seperti itu? Karena punya tujuan. Ada sesuatu yang bisa dilakukannya untuk orang lain. Biasanya semangat. Tapi seringkali yang sudah pensiun bagaimana? Tidak ada lagi pekerjaanku. Ya beginilah hidup Pak Pendeta. Jadi apa kegiatan Bapak? Ya di rumah saja. Itu artinya nunggu mati Pak Pendeta. Gitu aja. Padahal pekerjaan Tuhan besar, harus bisa dikerjakan, banyak yang dilakukan. Tapi itu makanya gak lama kemudian stroke. Habis itu stop. Selesai. Lalu ditulislah di batu nisannya, hidup adalah Kristus, mati untung. Apanya yang untung? Harusnya hidup adalah pensiun, mati adalah titik-titik di situ. Suruh setiap orang jawab. Kalau pensiun nggak buat apa-apa, hidup itu gimana? Kalau mati gimana? Saya mau di batu nisan nanti waktu kita selesai, kita bisa bilang, aku telah mengakhiri pertandinganku dengan baik. Selesaikan hidup Anda, karena waktu tinggal sebentar. Gak tahu kita besok lusa. Aku gak tahu. Gak tahu, pokoknya aku gak mengerti itu. Mari pemain musik kita beri tepuk tangan pada Yesus kita. Saya gak tahu bagaimana itu. Urusan Tuhan lah. Ya, tapi kalau Anda mau hari ini, ayo kita datang pada Tuhan. Mari kita bernyanyi hidup ini.